Baik, kita mulai belajar kita tentang ArcGIS. Kita tampilkan tampilan dari ArcMap. Sudah kita lihat ada di sebelah kiri ada layer, sebelah kanan ada katalog, kemudian di atas ada menu yang akan kita gunakan untuk menganalisis. Sebelum kita mulai, kita lihat bahwa kita akan bekerja di dalam layer ini. Sebelum kita mulai bekerja, kita tentukan dulu proyeksi dari layar tempat kerja kita, yaitu dengan cara klik layar, klik kanan, kemudian properties, data frame properties, kita menuju ke koordinat sistem, kemudian kita proyeksikan ke geographic coordinate system, kemudian ke work, kemudian ke WGS 1984, kemudian kita klik OK. Jadi sudah ada tampilan decimal degree yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan peta dasar. Di sini kita memanggilnya menggunakan add data yang ada simbol di sini, add data. Kemudian kita arahkan ke folder di mana tempat kita menyimpan peta dasar tersebut. Ini di sini sudah saya sampaikan, sudah saya taruh di folder connection, di dokumen, kemudian saya ulangi, ini folder connection belum saya konekkan juga. Oke, di sini kita coba koneksi. Dokumen, kemudian nah ini folder yang akan kita kerjakan di sini. Oke, di sini sudah terbentuk saya buat folder digitasi dan peta dasar. Oke, kita kembali ke add data. Oke, kita menuju ke folder saya, yaitu di Sumarsono kelas A NIM 0527017302. Oke, kita buka, kemudian dimana kita menaruh peta dasarnya, di folder peta dasar, kemudian kita buka lagi, ada CEC dan sekitarnya, klik, kemudian add. Nah, di sini kita lihat unknown spatial referensi, artinya kita harus membuat georeferencing dari peta dasar tersebut. Kita klik OK saja, ada tampilan CEC dan sekitarnya. Kemudian kita akan memulai georeferencing dari CEC dan sekitarnya ini. Kita mulainya dari mana? Dari add control point. Nah, di sini kita lihat CEC dan sekitarnya sudah sengaja sudah saya buat perpotongan dari koordinat bujur timur dan lintang selatan. Di sini ada tanda plus, di mana nanti kita akan menaruh poin-poin sebagai georeferencing. Bagaimana caranya? Kita coba untuk membuat add point. Di sini ada georeferencing, kemudian ada peta yang mau kita georeferencing. Di sini ada menu-menu untuk add control point. Nah, tadi add control point, kita klik. Oke. Kemudian kita klik di perpotongan antara bujur timur sama lintang selatan. Kita klik kiri sekali, kemudian klik kanan, input X, Z. Kemudian kita tinggal menuliskan saja angka-angka yang ada di sini. X mewakili bujur timur, Z mewakili lintang selatan. Oke, kita tulis 110,4, kemudian Z-nya minus 7,796. Oke, 1
poin sudah terbentuk. Kemudian kita buat poin yang kedua, kita scroll maju mundur dari mouse kita. Kalau misalnya nggak bisa, kemudian kita klik kanan di CEC dan sekitarnya, kemudian zoom to larger. Oke. Selanjutnya kita membuat add point yang kedua. Perlu diketahui untuk add point kita paling tidak harus mempunyai 4 add point ya. Satu sebelah kanan, sebelah kiri atas, sebelah kanan atas, sebelah kanan bawah, kemudian sebelah kiri bawah. Oke, kita buat add point yang kedua. Oke. Kita ambil yang dari sebelah kanan atas. Kita bisa zoom ya, sambil mengingat koordinat yang ada di lintang selatan maupun bujur timur. Oke, inilah perhitungan yang tadi. Add point data, klik kiri, klik kanan, input. Tadi di sini ada 110,408. Yang ini tadi adalah minus 7,796. Klik OK. Nah, di sini karena baru 2, jadi gambar belum bisa tergenerasi. Bagaimana cara menampilkannya? Kita klik di CEC sekitarnya dengan mengklik lagi zoom to larger. Oke, ini sudah ada lagi gambar CEC dan sekitarnya. Kita mulai membuat control point yang ketiga. Kita lihat di sini. Di sini ada 7,804. Oke, kita add atau kita zoom dulu. Yang terlebih dahulu kita harus mengingat-ingat berapa lokasi koordinat X dan Z tadi. Oke, kita add control point. Klik kiri, klik kanan, input. Nah, di sini sudah ada. Ini tadi ada penyimpangan sedikit. Oke. 8, kemudian di sini 704 sudah ini. Klik OK. 7,804. Oke. Yang ketiga sudah ada di ikatnya. Kemudian yang keempat, jangan lupa di atas berapa tadi? 110,4. Oke. Di bawah minus 7,804. Oke, kita klik kiri, klik kanan sekali, kemudian input lagi. Jadi 110,4. Oke, kita buka sedikit. Kemudian di sini ada minus 7,804. Kemudian klik OK. Untuk menampilkan seluruhnya, jangan lupa klik kanan, zoom to larger. Setelah itu kita melihat sudah terlihat 4 titik, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik georeferencing, kemudian update georeferencing. Oke, artinya gambar ini sudah terupdate pada lokasi seperti yang terlihat di bawah, di kanan bawah. Oke, jangan lupa kita simpan dulu proyek kita di folder kita. Kemudian namanya misalnya nama saya, kemudian kelas, kemudian name. Oke, kita simpan. Oke, di sini sudah muncul dari nama file saya ya, Sumarsono, kelas A, dan nomor name. Oke,
Setelah itu kita mulai melakukan digitasi. Bagaimana cara membuat digitasi? Baik, kita kembali ke tempat kerja kita. Kita sudah membuat folder digitasi yang ada di folder saya tadi, yang folder keseluruhan. Kita taruh di digitasi, kemudian klik kanan, new, kemudian save file. Oke, apa yang akan kita buat adalah poin. Pertama ya, poin mungkin kita beri titik, nama titik biopori, tipenya poin ya, tipenya poin. Kemudian di sini masih unknown coordinate system, kita proyeksikan juga seperti yang tadi di layar kita pertama kali buat, geographic coordinate system, kemudian Word, kemudian WGS 1984. Oke, nah, titik biopori. Oke, di sini sudah terlihat ada layer, di bawah layer ada titik biopori. Di sini juga di digitasi sudah ada titik biopori. Kemudian kita buat polyline sama seperti tadi, klik kanan, di digitasi, new, kemudian save file, tipenya polyline. Kita lihat di sini jalan, kita membuat jalan nanti. Kemudian masih unknown coordinate system, kita edit, kita tampilkan di Word, kemudian WGS 1984, klik OK, kemudian OK lagi. Di sini sudah terbentuk layar jalan, juga layar jalan juga. Oke, kemudian lanjut ke pembuatan poligon. Masih seperti tadi, klik kanan, new, kemudian save file, luas bangunan, tipenya adalah poligon, masih koordinatnya belum diketahui, edit, kemudian geographic, Word, lanjut ke WGS 1984, klik OK, kemudian klik OK lagi. Oke, jadi sudah ada 3 titik, maksud saya ada 3 save file, titik, kemudian polyline, kemudian polygon. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat digitasi. Bagaimana caranya? Pertama kita klik editor, kemudian start editing. Oke, kita tunggu. Kemudian kita munculkan create feature. Create feature. Di sini ada menu jalan, ada save file jalan, save file luas bangunan, save file titik biopori. Kita akan membuat titik-titik dulu. Titik biopori, kita jangan lupa untuk klik titik biopori, kemudian apa yang akan kita edit adalah poin. Oke, kita membuat poin, kita scroll maju mundur di mouse kita, kemudian kita buat titik-titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selesai untuk pembuatan poin. Jangan lupa klik editor lagi, kemudian save edit, kemudian stop edit. Nah, kita sudah mempunyai titik. Coba kita lihat dengan menonaktifkan CEG dan sekitarnya. Nah, ini adalah poin-poin atau titik-titik kita yang kita buat tadi, titik biopori. Kemudian kita lanjutkan untuk mengedit
jalan. Jalan bagaimana caranya? Masih tetap sama, kita ulangi, mengklik editor, kemudian start edit lagi, kemudian kita tampilkan create video, kemudian kita menuju ke jalan, kemudian klik line, kita membuat jalan. Oke, kita mulai. Untuk selesai, double klik. Kita lanjutkan lagi jalan yang berikutnya. Double klik lagi, selesai. Kemudian jalan yang lain. Untuk selesai, double klik lagi. Kemudian ini juga ada jalan kecil, kita coba. Oke, jangan lupa klik editor, kemudian save edit, dan stop edit. Kita sudah membuat jalan. Coba kita nonaktifkan CIC dan sekitarnya. Nah, sudah jadi points sama polyline. Oke, lanjut ke luas bangunan atau poligon. Kita klik editor, start editing, kemudian kita lihat di sini luas bangunan, klik poligon. Kita mencoba membuat luas bangunan dari perpustakaan di sini. Untuk selesai juga double klik, lanjutkan dengan yang di CIC. Kemudian mungkin juga ITY. Atau yang gedung sebelah dari tempat kita, kampus kita. Ya, tentunya Anda harus mendidiknya lebih teliti. Oke, jangan lupa juga editor, save edit, kemudian stop edit. Oke, kita lihat kita sudah mempunyai point, polyline, dan polygon. Jangan lupa disimpan. Ini sudah selesai kita membuat duplikasi. Sudah georeferencing sudah, duplikasi sudah. Kemudian kita membuat layout. Bagaimana caranya? Ada dua macam tampilan untuk menampilkan, dua cara untuk menampilkan layout. Pertama, kita lihat di sini ada menu view, ada menu layout view, atau bisa juga dari sebelah bawah sini kita lihat ada dua kotak kecil, ada data view dan layout view. Kita coba klik layout view. Ini akan sama nanti dengan edit view, kemudian layout view. Oke, kita lihat di sini tampilannya masih kecil, kemudian bentuknya portrait. Maka untuk menampilkan menjadi landscape, kita harus mengklik file, kemudian paste and print setup. Oke, kita tentukan kertasnya 4, kemudian landscape ya, kemudian klik OK. Nah, oke, sudah jadi. Bagaimana caranya untuk melepaskan? Kita klik saja bagian dari yang ada di sini di dalam layar ini, kita geser, kita paskan juga,
sesuai dengan lainnya nanti. Oke. Bentuknya landscape ya, landscape. Jadi di sini nanti ini sebagai untuk menempatkan grid. Oke. Ini skalanya masih 1/10.457. Kita buat nanti skala menjadi 1/4000 lah. Oke, bagaimana caranya? Kita klik di skala ini, kemudian kita customize the list 1, kita klik 1/4000, kemudian kita add. Oke. Oke, kita lanjut ke sini lagi, upscale, kita klik 1/4000. Sudah jadi. Nah, skala kita sudah mengecil, membesar menurut saya. Tampilannya sudah semakin kelihatan. Kita sudah mulai dengan membuat grid ya. Oke, selesai. Bagaimana cara membuat grid? Cara membuat grid, kita klik dari tampilan yang ada di sini, klik, kemudian double klik, atau kalau enggak klik kanan, kemudian properties. Nah, kita menuju ke grid, kemudian new grid, kita namakan apa gridnya, misalnya tadi grid CEC dan sekitarnya. Kemudian tinggal next saja, next lagi, finish, selesai. Kita oke dulu. Nah, jadi kita kelihatan sini sudah kelihatan gridnya. Bagaimana cara untuk mengeditnya? Karena ini kan tampilannya baru, intervalnya sangat besar, kita add lagi, klik kanan, kemudian properties lagi, kita lihat di ini intervalnya adalah 30 detik ya, kita kecilin lagi menjadi 10 detik, kemudian kita oke. Coba kita lihat berapa. Nah, oke, tampilan udah kelihatan. Kemudian ini tulisan juga masih terlalu kecil, kita perbesar lagi di properties, di label ya, label size nya masih 6, kita buat 10 lah, 10. Kita coba apply. Di sini ada tampilan label akses, vertical label. Jadi yang vertikal, tulisan vertikal biasanya dibuat di sebelah kanan atau kiri. Jadi kita klik saja kanan atau kiri, kemudian oke. Kemudian coba apply. Nah, tulisan sudah kelihatan. Untuk koordinatnya kita oke saja dulu. Selesai. Selanjutnya kita lihat di sini untuk menampilkan titik-titik sama poligon dan polyline, kita pertebal atau kita perjelas. Misalnya titik biopori, kita double klik sini, ukurannya kita buat lebih besar menjadi 12, warnanya lebih cerah lagi, misalnya kuning ya. Kemudian oke. Nah, sudah kelihatan. Kemudian di jalan kita diklik warna merah highway, kita perbesar 4 ya, sudah kelihatan. Dan oke. Bangunan, kalau misalnya mau menghendaki yang lain, kita buat warna orange, bisa dari outline-nya, atau diperbesar atau kecil, atau cukup normal 4 atau 1, dan kita klik oke. Nah, sudah kelihatan bangunan. Selanjutnya kita membuat menu yang ada di bawah sini untuk tampilan. Pertama yang akan kita tampilkan adalah arah atau judul peta. Gimana cara untuk menampilkan judul peta? Kita klik insert, kemudian kita klik text. Teks ada di tengah sini kecil.
kita tulis peta JEC dan sekitarnya. Oke, kemudian kita geser ke bawah, kita dulu ya, kita geser ke bawah untuk mengedit tulisan ini. Cukup kita double klik. Nah, masih ada kesalahan, peta JEC dan sekitarnya. Oke ya. Untuk memperbesar kita lihat menu di sini, kita buat 14, kita buat bold ya. Atau kurang besar kita buat 16. Oke, kita paskan dulu. Kemudian apalagi yang kurang, arah mata angin. Nah, oke, kita lihat di sini. Anda bisa mengkreasi sendiri arah mata anginnya. Klik OK. Kita geser-geser lagi ya. Kemudian skala memori, insert lagi skala teksnya. Kita bisa pilih di sini yang biasa saja, kita edit di sini. Oke, skalanya kemudian formatnya, hurufnya seberapa, misalnya kita buat ya 10 saja. Klik OK, klik OK. Kita geser. Oh, ternyata kurang besar ya, kurang besar. Oke, kita perbesar 12 atau 14. Oke. Apalagi kemudian kita insert skala bar. Oke. Skala bar kita gunakan biasanya ini yang manual saja. Kemudian kita edit lagi skalanya. Nah, kita ubah menjadi meter ya, meter. Kemudian berapa segisinya, dua saja. Kemudian gapnya berapa, 3 atau 4. Kita klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, udah jadi. Kita perkecil biar simetris. Oke, kemudian kita lihat di sini sudah jadi judul, kemudian skala, arah mata angin. Kita insert lagi legenda ya, legenda. Apa yang mau ditampilkan legendanya? Paling kita tampilkan ada 3 ya, ada titik biowari, jalan, luas bangunan. Peta dasar tidak usah kita tampilkan, kita hilangkan. Kemudian kita next. Tulisannya legenda atau keterangan, legenda, keterangan juga boleh. Keterangan, ukurannya 14. Kemudian next lagi saja, next, finish. Nah, sudah jadi untuk legenda atau keterangan. Kemudian dilanjutkan dengan kita insert picture ya, picture. Kita arahkan ke logo ITJ. Di mana logo ITJ? Saya sudah taruh di dokumen, kemudian tempat saya. Kemudian ada peta dasar, ada logo ITJ, kemudian open. Oke, logo kita geser, kita perkecil. Sesuaikan. Setelah itu kita membuat tulisan jurusan kita, insert, masih insert, kemudian insert tag lagi seperti kita membuat judul. Nah, kita geser
biar kelihatan apa kira-kira yang kita tulis. Institut Teknologi Yogyakarta. Teknik lingkungan. Kita tengah, kemudian oke. Kalau terlalu besar kita perkecil juga hurufnya 9, kita buat. Selanjutnya kita membuat nama kita, teksnya geser lagi. Oke, double klik, dibuat oleh titik 2 sono kelas A 0527017302. Oke, kita enter ke sini supaya di bawah posisinya mas name. Oke, mau rata kanan rata kiri juga bisa, atau rata tengah enggak. Oke, jadi layout yang sederhana sudah selesai. Sekarang kita tinggal memberi garis tepi. Bagaimana caranya membuat garis tepi? Nah, kita lihat sini ada menu drawing, ada rectangle, ada polygon, ada circle, ellipse, line. Kita ambil rectangle. Kita beri garis tepi yang di bawah supaya lebih kelihatan bagus. Kemudian kita double klik, fill colornya no color, outline-nya kita buat hitam, klik OK. Kemudian kita buat garis tepi yang di luar. Oke, nah. Klik, fill colornya no color, warna hitam, mungkin lebih tebal, lebih bagus ya. Oke, selesai dari belajar kita membuat digitasi dan sedikit layout. Jangan lupa disimpan. Oke, setelah itu bagaimana cara kita untuk membuat file ini menjadi PDF atau JPEG? Kita klik file, kemudian export map, kita pilih JPEG ya, JPG. Jangan lupa resolusinya kita buat 300 paling tidak ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita tadi sudah mempunyai folder digitasi, peta dasar, dan apa tadi satunya, nama proyek ya, proyek. Kita bikin folder sendiri di sini, create new folder. Nah, ini adalah hasil dari layout. Oke. Klik, kemudian nama JPEG kita save. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita lihat di dokumen. Ini adalah satu folder yang saya buat. Kemudian ini adalah project, nama project. Kemudian kita dasarnya digitasi, hasil dari layout. Coba kita lihat hasil dari layoutnya. Oke, jadi ini adalah contoh dari layout.
Jadi nanti yang Anda kirim ke saya adalah hasil dari digitasi yang berupa jalan, luas bangunan, dan titik biopori berbentuk JPG, DBF, PRJ, SBN, SPX, dan SHP. Kemudian hasil dari layout tadi berupa JPEG atau PDF boleh juga. Kemudian peta dasarnya yang sudah Anda georeferencing menjadi 3 file, JGWX, kemudian JEJ dan sekitarnya, kemudian ada JEJ dan sekitarnya JPG out. Nah, ini artinya sudah mempunyai koordinat. Terus ini tadi yang Anda insertkan logo dari ITY. Kemudian ini adalah nama proyek. Proyek ya. Jadi 1, 2, 3, 4 yang Anda kirim ke saya. Kemudian jangan lupa ini dari ini semua ya. Folder ini Anda klik kanan, kemudian up to WinRAR ya, atau RAR. Kita tunggu. Nah, masih belum bisa karena proyeknya masih berjalan. Oke, kita close dulu. Kita simpan. Kita tutup. Kemudian kita buka di ini tadi. Klik kanan, kemudian up to semua kelas A, name sekian, RAR. Oke, kita klik. Kita buat RAR. Jadi nanti ini yang Anda kirim ke saya, file RAR-nya sekitar 13,368 kilobyte atau 13 mega. Jadi begitu, semoga bermanfaat, sukses selalu dan tetap semangat.